Hai Lovers, kembali bersama Vi. Kali ini aku mau menunjukkan ke kalian bahwa painting hand brush dengan hasil baik pun bisa kalian dapatkan dengan alat-alat yang sederhana. Asalkan menggunakan bahan cat yang sesuai dan bahan catnya memang sudah terbukti bagus, pakai tool standar aja kita sudah bisa menghasilkan repaint yang bagus, asalkan tahu triknya. Triknya di sini adalah proses dan konsep repaint-nya aja yang harus dipikirkan secara matang dan benar. Jadi di project kali ini aku akan repaint menggunakan teknik hand brush. Dan repaint kali ini aku hanya menggunakan kuas Germany taklon standar. Jadi sudah nggak ada alasan lagi mengenai alatnya ya. Mau tahu seperti apa sih prosesnya? Yuk langsung kita lihat. Oke, untuk step pertama yang perlu dilakukan adalah merencanakan konsepnya. Berhubung scoop dog ini adalah konsepnya military dan bentuknya juga ke arah kayak tank gitulah. Jadi aku membayangkan gimana kalau konsep warnanya tetap dibuat aja sama dengan warna yang sama, yaitu tetap dominan warna hijau, tapi nanti bakalan dikasih efek weathering yang nantinya ada efek-efek kayak metal dan lumpurnya. Kalau step ini sudah beres konsepnya, next kita bisa langsung masuk ke tahap painting. Yang mana tahap painting standar protokol repaint-nya tetap harus dijalankan, yaitu tahap preparation work. Baik mau repaint dengan teknik apapun, menurutku teknik preparation work ini wajib ya dilakukan dan jangan bosan-bosan. Apakah itu? Ya tetap harus kita amplas partnya dulu sampai rata. Jangan sampai ada bagian yang tidak terkena amplas. Dan aku mau share sedikit tips untuk kalian ketika mau repaint. Itu pastikan menggunakan alat bantu ya untuk memudah repaintnya, yaitu paint stand dan paint grip. Terus kalau mau nempel part ke paint gripnya, ini juga perlu diperhatikan bagian yang tersembunyi ketika sudah dipasang itu adalah bagian yang terbaik untuk kita pasang paint grip. Setelah dipasang, langsung masuk ke proses repaint. Next step adalah primer. Di sini aku pakai primer Acrylo Black yang P03 agar hasil catnya bisa terlihat lebih matang tua. Ingat-ingat aja ya Lovers, kalau layer pertama pasti hasilnya belum terlalu rata. Terus untuk layer kedua, tumpuk dengan arah berlawanan, criss-cross gitu. Terus ulangi prosesnya sampai hasilnya rata. Kalau berhenti di step tengah-tengah, pasti biasanya hasilnya bakalan jelek. Nah, aku di sini bakal kasih contoh beberapa proses primer hand brush, jadi Lovers bisa ada bayangan. Sebenarnya gimana sih proses primer hand brush itu? Untuk bagian bahu, kit aslinya sih sudah ada teksturnya. Cuma menurutku teksturnya bakalan kurang terlihat kalau hanya di repaint dengan proses standar. Sehingga di sini aku bakalan pakai primer dan menggunakan alat yaitu brush yang ujung kuasnya sudah rusak. Tujuannya untuk menciptakan tekstur biar lebih kelihatan lagi teksturnya. Nah, caranya gimana? Caranya ketika si primernya itu belum kering rata, nah di sini aku berusaha menciptakan tekstur.
Dan pada proses ini akhirnya aku pakai hair dryer karena akrilo ini sebenarnya bisa leveling sendiri ratanya, sehingga kalau kita tunggu dengan standar rata takutnya teksturnya bakalan nggak terlalu kelihatan. Jadi aku paksa kering sebelum catnya rata agar menghasilkan tekstur yang lebih kelihatan. Dalam proses repaint, banyak yang bingung di proses seteling inner frame-nya. Banyak yang tanya inner frame-nya ini gimana ya tan enaknya? Detailnya kan banyak. Terus kalau di repaint armornya nanti pas dimasukkan nggak pas. Karena fitting model kit kan biasanya pas. Betul sih. Kalau aku paling cepat dan bagus itu sederhananya kita bisa menggunakan teknik dry brush. Caranya gimana? Caranya gampang, tinggal ambil cat warna metal yang terang. Seperti kalau pakai akrilo ini kita pakai warna silver yang M201 atau bisa pilih warna metal effect yang terang lainnya. Terus tinggal diaduk. Karena ini paling yang sering tidak dilakukan ya, pikirnya kalau cat cukup di shake atau dikocok aja cukup. Tapi pastikan kalau warna-warna metal effect itu pastikan diaduk rata. Karena cat-cat yang metal effect atau metalik biasanya bakalan mengendap partikelnya di bawah. Sehingga kalau di shake atau dikocok aja dia nggak bisa menyatu dengan sempurna. Wajib untuk diaduk rata agar hasil catnya muncul dengan bagus. Kemudian kita ambil pakai kuas dan kita goser-goser ke tisu dulu. Setelah itu disapukan langsung ke partnya. Kalau kombinasinya pas, kamu bakalan melihat sisi-sisi part yang akan terkena efek metalnya dan hasilnya bakalan bagus banget. Kalau terlalu tebal, kelihatan banget bahwa warnanya bakalan berubah jadi satu warna aja. Berikut yang step selanjutnya dilakukan adalah proses detailing.
Maafkan tentang fokusnya ya Lovers, ini soalnya partnya kecil banget. Next video aku bakalan fokus pakai manual aja deh. Kalau terlalu kecil gini pakai auto ternyata nggak ketanggap detailnya. Hihi. Ya intinya gitu detailing. Detailing kita bisa pakai kuas kecil dan langsung diusap ke partnya. Di sini nggak ada trik khusus sih. Untuk Lovers yang kemarin sempat bilang kalau tangannya biasanya bergetar, semoga cara ini bisa lebih membantu ya. Pertama-tama ambil kayak penyangga tangan. Bisa pakai benda apapun sih, yang penting bisa membantu untuk menyangga tangan. Jangan meja karena jaraknya dengan mata masih terlalu jauh. Dan di sini aku pakai alat bantunya, pakai tabung kaleng saku ini. Aku perlu pakai tangan yang memegang part. Kemudian kita mengulas part. Perhatikan jari kelingking atau jari manisku. Dia bertumpuk juga di benda penyangga tangan tadi. Nah, ini akan sangat membantu untuk meminimalkan getaran tangan. Bantu jauh banget. Karena kalau melayang di udara, memang otot ini bisa kaku dan bergetar-getar. Hehehe. Berikut adalah proses paintingnya. Di sini aku menggunakan warna acrylo yang C46 di shade green, dan di sini pastikan ukuran kuasnya sebisa mungkin pas dengan ukuran partnya. Semakin pas ukuran kuasnya bakal semakin cepat dan akan semakin minimum brush stroke-nya. Seperti biasa Lovers, jangan kaget untuk layer pertama, pasti belum solid. Ulangi terus seperti step yang sudah tadi aku bahas, dan pastikan bagian dalam part juga diwarna ya. Soalnya bisa jadi nanti mereka terlihat di luar. Nggak perlu terlalu rata untuk bagian part yang di dalam, karena kan bakal samar-samar aja, tapi pastikan diwarna. Lakukan terus. Untuk layer berikutnya, pindah ke arah criss cross. Jadi kalau pertama horizontal, layer kedua pastikan vertikal. Lakukan terus sampai warnanya keluar seperti yang kamu harapkan. Di sini aku bakal kasih beberapa contoh.
Termasuk untuk warna-warna muda yang seperti ini, warna muda biasanya memang lebih lama untuk solid. Apalagi ini aku pakai primernya warna hitam combo deh, bakal lebih lama. Tapi pasti bisa rata kalau kita pakai cat akrilo yang water based ini. Ini hasilnya beberapa layer di awal, Kilavers jangan ragu teruskan aja, karena warna mudanya memang segini. Nah, ini hasil jadi setelah warnanya udah solid. Terlihat udah solid kan? Jadi santai aja, pokoknya kita bereskan sampai selesai proses repaint-nya, jangan berhenti di tengah jalan. Setelah di repaint, lakukan detailing lagi di bagian-bagian yang menurut kalian perlu. Di sini aku detailing lagi pakai akrilo M210 yang metallic grey untuk celah-celah tangannya. Setelah detailingnya selesai, bisa ditambahkan dry brush lagi untuk kesan metalnya. Pakai metallic grey juga. Untuk yang ini menurutku sih lebih cocok untuk warna yang metal agak gelap ya. Tapi kalau dilihat masih tetap kelihatan efek metalnya. Untuk hasil efek yang terkesan random terus catnya seperti terkelupas, bisa digunakan spons yang udah dirobek tidak rata, terus dicocol dulu catnya, dan warna catnya bisa ditipiskan dulu ke tisu, setelah itu baru dicocol-cocol ke partnya. Pastikan udah tipis ya catnya. Karena kalau terlalu tebel catnya yang kita cocol-cocolkan, untuk menghapusnya nanti bakalan lebih repot. Untuk memberikan efek kedalaman di bagian garis-garisnya, ini aku pakai akrilo C12 yang flat black.
yang sudah diencerkan. Konsistensinya seperti ini, kayak cairan weathering, ini lebih cair. Untuk weathering lumpurnya, ini aku menggunakan bronze, orange, dan flat black. Dicampur ketiganya. Jadi mixing sendiri. Terus untuk efek lumpur ataupun rust seperti ini bisa juga dengan cara manual hand brush. Untuk membuat efek seperti ini sebaiknya direncanakan dulu, karena kalau tidak direncanakan nanti hasilnya bakalan aneh. Dan kalau di bahu ini rencananya adalah memberikan efek mengelupas di bagian rantainya dan di bagian yang paling sering tergoyang-goyang atau terbentur. Jadi kan tetap kita harus lebih realistis ya, untuk bagian yang memang sering kegoyang, terbentur, ya bagian itu yang akan diberikan efek mengelupas.
Oke Kilovers, sekian video detailing handbrush scoop dog kali ini. Semoga share informasi ini bermanfaat. Buat Kilovers yang mau dapetin cat acrylo dan alat-alat pendukungnya tadi, bisa langsung klik juga di kolom deskripsi di bawah. Dapetin juga penawaran spesial selama persediaan masih ada. Yuk langsung mulai repaint aja. Handbrush dengan tools standar ternyata juga bisa menghasilkan cat efek yang keren juga kan? Terus kalau pas proses belajarnya gagal, ya tinggal dihapus, tinggal diulang lagi. Mudah kan? Selamat mencoba ya Kilovers. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!